Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Oke, kritikan Anies yang mengenai pembangunan jalan di era Jokowi juga dibandingkan saat era Presiden SBY. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Bang Irfan. Pagi. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Irwan Veko, Wasekjen DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Irwan. Selamat pagi Mbak Rate, Mas Bayu. Sehat Bang? Sehat, ini belum tidur nih. Aduh, belum tidur. Rela pagi-pagi datang untuk memberikan data ya kepada pemirsa pagi hari ini ya. Diganti kopi? Aman. Aman. Bang Irwan, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Pak Anies, pidatonya begitu ya, membandingkan dari era SBY dan juga Jokowi, yang paling bombastis adalah saat dibilang pembangunan jalan nasional di era Jokowi ini sekitar 500 km. Sedangkan era SBY ini bisa 20 kali lipat. Boleh data dulu deh dari Bang Irwan, sejauh ini bagaimana sih pembangunan di zaman Pak SBY ini? Apa memang benar seperti itu? Ya, jadi sebelumnya saya mau membahas dulu pidato Mas Anies ya di Milad PKS ya. Saya melihat justru Mas Anies mencoba membawa kontestasi Pilpres ini ke depan dengan gagasan gitu ya. Kalau kita lihat tadi pesannya jelas sekali, beliau berbeda gitu loh dengan apa yang dilakukan Jokowi sekarang gitu. Dia ingin institusi ke depan itu inklusif dengan contohnya kebijakan infrastruktur itu memprioritaskan infrastruktur yang menunjang keseharian untuk rakyat. Jadi artinya beliau kemudian membandingkan data pencapaian jalan nasional ya yang dibangun oleh Pak SBY dibanding dengan Pak Jokowi, ya memang benar adanya. Itu data yang oleh BPS, ya Badan Pusat Statistik, kemudian diolah oleh Kata Data yang disampaikan Pak Anies itu, memang benar. Pak SBY untuk jalan nasional itu, berdasarkan BPS itu 11.000 membangun jalan nasional, jalan gratis untuk rakyat, sementara Pak Jokowi dari 2015 sampai hari ini itu 592 km, itu data BPS. Ada yang bilang datanya jangan setengah-setengah dong dari Anies gitu. Kalau Anda melihatnya memang valid data-data itu? Pak Anies kan buat data, itu kan mengutip data dari Kata Data, yang mana Kata Data itu bersumber dari
Badan Pusat Statistik, punya pemerintah. Badan Pusat Statistik juga bersumber dari Kementerian PUPR. Malah kalau data saya, menurut SK Jalan Kementerian yang diterbitkan keputusan Menteri PU di tahun 2005, kemudian SK Menteri PU di tahun 2009, SK Menteri PUPR di 2015, dan terakhir SK Menteri PUPR di 2022 malah lebih panjang lagi jalan nasional yang dibangun oleh Pak SBY dibanding Pak Jokowi. Saya punya datanya dan silakan saja bisa nanti di cross check oleh Pak Menteri PUPR ya. Oke. Nah, justru kalau pakai SK jalan yang ada itu, panjang jalan nasional yang dibangun Pak SBY itu 12.478 km. Sementara panjang jalan nasional yang dibangun Pak Jokowi 657 km. Itu SK ya, berdasarkan SK. Gitu. Itu tadi yang disampaikan Bang Irwan. Bang Irwan, benar klaimnya yang disampaikan oleh Bang Irwan? Saya kok jadi merasa lucu gitu dan aneh. Kenapa yang diperdebatkan itu persoalan pembangunan jalan oleh Mas Anies. Seharusnya kalau memang benar Bang Irwan, dia punya kecerdasan, gagasan, ya untuk kedepannya dalam memimpin, ada dong gagasan yang baru, ya kan? Ada dong ide-ide yang baru. Bangsa ini, rakyat ini mau dibuat apa? Negara ini mau bagaimana? Itu dong. Jangan miskin gagasan seperti ini. Jangan membanding-bandingkan. Kayak ini kayak teringat lagunya Farel jadinya kita. Ya kan? Saya nggak mau berdebat dengan apa yang sudah kita lakukan. Seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh masa Pak SBY, dilanjutkan oleh masa Pak Jokowi, kita syukuri. Nah ini harus dilanjutkan. Jangan ini malah dipersoalkan. Jadi aneh saya. Tapi kan kritikan yang untuk membangun, Bang. Ya kritik boleh, tapi jangan dijadikan sebuah instrumen terus ini loh rakyat. Begitu. Enggak, ini loh rakyat, ini loh nggak boleh. Tapi faktanya benar nggak Bang apa yang disampaikan Pak Anies? Mas Anies ini kan bukan melawan Pak Jokowi. Besok ini. Benar nggak? Ya. Iya kan? Nah ngapain dia membanding-bandingkan Pak SBY dengan Pak Jokowi? Dia besok itu melawan yang sudah ditentukan, Mas Ganjar, bersama gubernur. Baca pres lainnya. Ya, yang sudah diputuskan kan Mas Ganjar. Ya silakan diadu gagasan dengan Mas Ganjar. Apa yang tidak tepat Bang dari fakta-fakta yang disampaikan tadi oleh Pak Anies sehingga menurut Bang Irfan itu datanya BPS, harusnya jalan itu siapa yang membuat? PUPR dong, datanya dari PUPR dong, ya kan? Nah, nanti silakanlah berkonsultasi dengan PUPR. Saya nggak habis pikir lah kalau kampanyenya model gini, miskin tapi angka gagasan, miskin ide ini. Yang disampaikan oleh Pak Anies ini 20 kali lipat tuh jauh loh Bang. Tadi disampaikan Pak era SBY itu kan dari dan kata juga data Pak media itu, maka seharusnya sumbernya harus sumber primer. Sumber primer itu harusnya dari PUPR, gitu aja. Jadi saya nggak mau berdebat deh masa itu, membuang energi saya gitu. Banyak urusan lain lagi yang strategis. Jadi apa yang disampaikan itu katanya miskin ide gitu. Oh enggak, kalau saya melihat Mas Anies itu sedang menegaskan posisinya sebagai capres dari oposisi yang membawa semangat perubahan dan perbaikan gitu loh. Jadi memang wajar dong kemudian mengkritisi, apalagi kemudian selama ini semangatnya capres dari pihak koalisi kan, apalagi yang misalnya di endorse Pak Jokowi itu semangatnya keberlanjutan. Jadi kita kemudian makanya rivalitasnya itu bukan ke Pak Jokowi, rivalitasnya ke Mas Ganjar. Saya pikir sama gubernur loh ini Mas. Ya benar. Itu bagus nih sama gubernur. Justru ya kan? itu apa yang sudah dilakukan oleh masa gubernurnya Mas Anies di DKI, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar di Jateng, ayo adu. Ya, itu malah tambah hancur lagi tuh. Tambah hancur ya? Tambah hancur lagi karena ya nggak apa-apa. Ya, artinya begini dulu. Gagasan yang disampaikan Anies ini gagasan bagus, bukan gagasan lucu. Karena ini menyangkut mengenai
keberpihakan pada rakyat atau perpihakan pada elit. Membangun jalan tol itu jalan berbayar. Kan dia bandingkan dengan SBY pusalahannya. Enggak, kan gitu. tapi kan kok enggak pula? Kan dia bandingkan dengan Pak itu SBY. data Kita nggak pernah membandingkan. Kita nggak pernah membandingkan dengan Pak SBY. Apa yang sudah dilakukan Pak SBY? Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita alhamdulillah. Nah, saya pikir itu bagian daripada data, tidak masalah. Data itu kan untuk dikutip ya, apalagi data miskin BPS. ide lah udah ini. Ya. Miskin gagasan. Bang Irfan sabar dulu. Nanti saya potong-potong juga nanti. Silakan Bang Irfan. Ya, artinya gagasan Anies ini bagus dibanding kemudian perdebatan Pilpres nanti ada pada isu radikal-radikul, ya isu SARA. Ini bagus dong. Mengenai benar salah ya biar nanti masyarakat menilai. Ya. Kalau mengenai tadi data BPS, bahkan saya pastikan ya, silakan dicek SK Kementerian itu kan ada tuh. Ya. Terbuka datanya. Memang lebih panjang Pak SBY membangun jalan nasional. Ini hanya bicara keberpihakan. Pak Jokowi fokus membangun jalan tol berbayar. Pak SBY memang pada saat itu fokus membangun jalan nasional, provinsi, kabupaten. Ya, kalau jalan nasional itu kan melalui APBN. Kalau jalan provinsi, jalan kabupaten, kota itu melalui transfer keuangan daerah. Ada namanya DAK, DAU. Ya. Kemudian juga termasuk jalan desa seperti yang disampaikan oleh TGB. Ya, Pak Jokowi membangun 316.000 km desa. Loh di zaman PSBY, Pak SBY itu membangun jalan desa melalui program PNPM Mandiri Pedesaan itu malah 1.130.000 km. Oke, kalau Bang Irwan, kalau misalnya Pak Anies membeberkan data gitu ya dengan jalan, ada komparasi Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi apa gagasan yang dibawa dengan membeberkan data soal jalan itu? Ya tadi Mas Anies kalau dia berkuasa dia akan membangun infrastruktur yang menunjang keseharian rakyat. Bukan yang hanya sekali dipakai rakyat rame-rame pas mudik lebaran. Gitu loh. Jadi bukan hanya membangun jalan tapi kualitasnya tadi yang disampaikan juga ya harus pikirkan juga. Iya, faktanya tol yang dibangun 1.848 km selama 8 tahun ini sejak 2014 sampai dengan 2023 ini menurut audit BPK kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kan tidak signifikan. Oke. Ya. Oke. Ada keberpihakan di situ. Beda waktu pada Pak SBY waktu membangun jalan-jalan daerah ini, jalan-jalan nasional, justru pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7%. Oke, nanti Bang Irfan seperti apa melihat pembangunan jalan yang dilakukan di era Pak Jokowi ini ternyata tidak juga menopang atau menumbuhkan perekonomian atau berkontribusi terhadap PDB. Seperti apa nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya tetap bersama kami. Oke, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Irfan. Selain juga memang data yang disajikan begitu yang ditampilkan kemarin itu memang perbedaan antara kepemimpinan Pak Jokowi dan juga SBY jauh. SBY lebih banyak gitu pembangunan jalan nasional. Dan juga tadi kata Bang Irwan bahwa ini juga pembangunan jalan yang di era Pak Jokowi tidak begitu banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, Bang. Dan siapa yang bilang seperti itu? Sumbernya dari mana? Audit BPK, Bang, itu jelas kok. Boleh di googling itu. Ya, justru hasil polling kepuasan publik terhadap kinerja ataupun infrastruktur pembangunan yang salah satunya jalan itu cukup puas masyarakat. Ya, terbukti misalnya sudah ada sekarang jalan yang dibangun itu mempercepat antar wilayah ke wilayah lainnya gitu. Mobilitas orang dan barang itu dengan kecepatan dan ketepatan itu diakui oleh publik dan masyarakat. Ratih asal dari mana? Dari Jakarta, Bang. Jakarta. Kalau mau pergi ke Surabaya sekarang sudah luar biasa mudahnya, kecepatan waktu. Ya. Itu kan mempengaruhi faktor ekonomi kan. Yang tadinya berapa jam? 11-12 jam sekarang bisa 8 sampai 7 jam, ya kan? Nah, itu juga. Jadi data yang disampaikan Bang Irwan tadi salah? Tadi saya bilang saya nggak terlalu nggak terlalu enak, nggak terlalu ini membicarakan model seperti ini. Kalau memang Anies misalnya ke depan ingin membangun infrastruktur salah satunya jalan, ya harus dia berpikir misalnya jalan-jalan pinggiran, jalan-jalan yang ada di wilayah-wilayah terluar, terdepan. Nah, dia berpikir, saya akan membangun supaya meningkatkan sektor ekonomi daerah pinggiran-pinggiran. Nah, itu bisa jadi kampanye dia. Itu gagasan-gagasan yang baru. Pak Jokowi membangun misalnya di Papua. Ya kan? Koneksivitas dari kabupaten di Papua yang terpencil sekarang. Itu dirasakan oleh
masyarakat Papua. Ya, sangat bersyukur luar biasa masyarakat Papua dengan bentuk konkret yang sudah diwujudkan oleh Pak Jokowi. Yang selama ini zaman Pak SBY belum tersentuh. Ya kan? Nah, kita nggak mau membandingkan itu. Tersentuhnya di mana? Inilah kewajiban pemerintah gitu ya kan. Dia nggak hanya melihat oh ini jalan berbayar, oh ini tidak, ya kan. Oh harus konsentrasi jalan yang tidak berbayar supaya dimanfaatkan. Itu kan jadi dikotomi gitu, ya kan. Sebenarnya infrastruktur itu jalan itu emang dibutuhkan oleh siapapun, apakah dia publik ya secara umum maupun dari sektor ekonomi. Ya. Nah kita harus lihatnya secara Kalau misalnya Bang Irfan komprehensif. tadi lihat dari pidatonya Pak Anies, Bang Irfan tidak melihat ada gagasan yang baru di situ? Nggak ada gagasan yang baru. Minim ide, minim gagasan. Lemah narasi, saya lihat. Bahkan tadi yang sampai Bang Irwan tadi, pendekatannya adalah pada jalan yang memiliki kemanfaatan bagi rakyat. Gitu. Nggak melihat itu Bang Irfan? Ya, justru itu saya tawarkan, saya tantang dia untuk misalnya gagasannya, misalnya, kalau oke lah infrastruktur, dia bilang poinnya adalah jalan, pembangunan jalan. Kenapa nggak dia bilang, oh ini kita luas, begitu luasnya daratan di Indonesia yang belum terkoneksi, saya akan membangun daerah pinggiran, ya kan? Ngasih ide nih jadinya Bang. Ngasih ide ya Bang? Nggak apa-apa, gratis. Oke, Kalau saya juga pernah mendukung Mas Anies 2017 kalau dia masih ingat, ya kan? Mudah-mudahan dia masih ingat. Nah, itu, jadi biar dia juga dirasakan. Jadi apa gagasannya itu juga harus bermanfaat bagi publik dan rakyat. Oke. Gitu. Gagasannya Bang? Tadi sekali lagi kalau misalnya Bang Irfan tadi rupanya tidak melihat ada gagasan. Ya, di situ bedanya. Kalau Mas Anies kan memandang infrastruktur untuk rakyat kecil ini sangat prioritas. Ini kan bicara isu strategis dan skala prioritas ya. Ya memang 8 tahun ini Pak Jokowi skala prioritasnya bangun tol, bangun jalan berbayar. Nah, Mas Anies melihatnya ini adalah isu penting, makanya disampaikan beliau ingin ke depan ya institusi negara ini inklusif. Ya, dia bangun infrastruktur yang menunjang keseharian rakyat gitu loh. Kan bisa lihat itu di video itu. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan Di Papua tadi kan ada, kalau Pak Jokowi dari pinggiran begitu, terus Papua udah dijalankan Pak SBY katanya ya enggak. bagusnya kita kan bicara basisnya data gitu. Faktanya kan kalau kita bicara kemantapan jalan ya, 2014 jalan itu diwariskan Pak SBY ya, jalan nasional kita tuh kemantapan jalannya 94,43%. Kalau saat ini Anda punya datanya? Loh, 8 tahun ini tetap malah turun 91,4%. Itu data PUPR. Ya. Nah, terkait tadi mengenai dampak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari pembangunan tol 1.848 kilometer 8 tahun ini, itu audit BPK kok bisa dibilang nggak ini. Bang Irfan, datanya jelas Ya, dari audit BPK, kan itu, dari Ini ya, audit PUPR. BPK yang kami bahas dengan rapat di komisi Ya, ya kan. dengan Badan Pengatur Jalan Tol. Ya. PUPR itu datanya jelas, bahkan kajian KPK mengatakan bahwa pembangunan tol Jokowi ini ada potensi kerugian negara 4,5 triliun. Bahkan ada kerugian negara, Bang Irfan. Itu kan Ya itu kan segmennya, data gitu loh. segmen debatnya nanti kita buka lah. Kalau sampai 2 jam kita di sini boleh kita buka. Maksud saya begini, kan ketika misalnya pembangunan infrastruktur jalan itu kan bermanfaat juga, tidak hanya begitu dibangun langsung bermanfaat. Itu kan butuh waktu proses. Ya, ini tadi itu lintas Jawa hari ini luar biasa manfaatnya bagi seluruh pengguna jalan yang ada di situ. Nanti ini mau lagi akan diselesaikan lintas Sumatera. Nah, Trans Sumatera. Sebagian juga udah merasakan manfaatnya. Nah, kita lihat nanti 2, 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya. Di situ baru kita bisa hitung, Bang Irwan. Ya, audit BPK itu mungkin tahun ini ya belum mendapatkan nilai positif karena baru mulai dan belum final, belum selesai secara jadi. rampung keseluruhan. Ya, nanti kita selesai. Mungkin siapa di masa presiden berikutnya baru dirasakan. Oke. Baru oh iya benar ya. Gitu. Hari ini aja udah mengatakan, orang banyak publik mengatakan, oh iya, apa yang dilakukan Pak Jokowi memang di awalnya dikritik, tapi ketika selesai alhamdulillah disyukuri. Nah, begitu seharusnya gagasan idenya. Jangan debat masalah data, membanding-bandingkan, repot juga tuh.
nggak cerdas gitu. Tapi memang nggak bisa diremehin ya mengenai pembangunan jalan. Tujuan pembangunan jalan itu kan output akhirnya itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Tapi data ya logistik performance index kita yang tadinya terakhir 2014 itu urutan 53 sekarang 66. Artinya apa itu, Bang? Iya, artinya turun melorot. Artinya tadi bahwa dampak pembangunan infrastruktur tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya iya, itu juga audit BPK. Artinya sebenarnya mungkin PR-nya bahwa jalan-jalan tol yang dibangun Pak Jokowi ini belum terkoneksi ya dengan bandara, pelabuhan, ya kan, sektor-sektor pusat ekonomi masyarakat, ya gitu loh. Kan tadi saya bilang belum selesai, belum final, ya kan butuh waktu. Ini kan kalau data ya. Kalau mau diselesaikan ya mungkin kasih peluang lagi kepada Pak Jokowi kan. Itu untuk menyelesaikannya. 3 periode dong. itu Bang Irwan, ya kan, begitu. Kasih penerusnya Pak Jokowi jangan. Iya. Kasih Pak Jokowi, Gitu. ganti Pak Jokowi 3 periode. Tapi selain juga pembangunan, Bang Irfan, selain Saya kan juga nggak pembangunan begitu. dari era Pak Jokowi ini yang tadi juga disampaikan Pak Anies, tidak hanya pembangunan saja yang dilihat seberapa panjang, seberapa banyak dibangun, tapi kualitas dari pembangunan jalan-jalannya ini, Bang. Ya, kualitas itu yang merasakan itu pasti pengguna jalan, bukan orang yang menyampaikan itu. Kita tanya aja sama pengguna jalan, ya seberapa jauh. Memang begitu jalan diresmikan itu masih banyak pembenahan, ya kan, masih banyak yang harus dirapikan, iya, gitu. Tidak langsung memuaskan dari semua segala sektor. Itulah makanya perlu pengawasan dan perlu perbaikan yang penyempurnaan lebih lanjut lah, gitu. Yang jelas kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan itu sekarang ini benar-benar menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, dan itu clear dari aku. Kalau saya berbeda tuh Bang. Jadi ya itu tadi, itu pentingnya milih prioritas mana. Karena kalau bangun jalan tol itu kan butuh dana besar tuh ya. Nah, pasti berdampak pada sektor jalan lain. Nah, ini korbannya sebenarnya jalan gratis untuk rakyat tadi, jalan non berbayar ini. Buktinya, ini data lagi ya. Kita data lagi. Jadi kemantapan jalan ya itu kemudian tidak bisa tertangani, ada backlog anggaran. Ini yang menyampaikan adalah Dirjen Bina Marga. Ada backlog anggaran untuk jalan nasional itu sampai 70 triliun untuk perbaikan jalan. Artinya butuh dana 70 triliun untuk mengejar kemantapan jalan sesuai target RPJM Pak Jokowi, gitu loh. Dulu 2014 sampai dengan periode 2019 itu targetnya tuh 98% untuk kemantapan jalan nasional. Faktanya sampai hari ini 8 tahun tuh masih bisa di 91,4%. Soal prioritas berarti Bang artinya? Ya artinya kalau kemudian fokus bangun jalan tol akan ada yang dikorbankan. Ya, tadi pembangunan jalan yang lain yang dikorbankan. Kualitas jalan itu buktinya nih. Data saya mengatakannya, ini saya ambil data yang jauh-jauh aja lah. Ini data PUPR tahun 2019. Kemantapan jalan provinsinya 68%, kemantapan jalan kabupatennya 54%. Bagaimana tuh kalau jalannya 54% kelaikan jalannya seperti itu? Kemantapan jalan kota yang nyata-nyatanya pusat pemukiman perkotaan 78%, ini memang di bawah. Nah, menurut saya ke depan tentu ini harus seimbang. Apalagi misalnya jalan tol kita ini kan sebenarnya udah hampir selesai nih ya. Tinggal mengkoneksikan dengan pusat-pusat tadi itu, bandara, pelabuhan, kemudian pusat pertumbuhan ekonomi. Ya kembali kemudian memperhatikan jalan-jalan rakyat ini. Kasihan loh. Saya di kampung saya, ini saya kasih contoh ya, ada petani tanam karet, ya pelihara sampai 3 tahun, ya giliran panen nggak ada pedagang bisa masuk, orang jalan bisa aksesnya. Iya, jalan dari jalan nasional kemudian koneksi ke jalan provinsi, jalan kabupatennya rusak. Masih ada yang jalan-jalan tanah tadi seperti itu. Baik. Gitu itu di Kaltim. Itu kan masing-masing jenis klasifikasi siapa penanggung jawabnya. Soal prioritas tadi katanya Bang. Iya, tadi dicontohkan Bang Irwan. Dikasih tanggung jawab dong kepada siapa.
apakah kepala daerah tingkat kabupaten kota provinsi harus dong ya memang kita akui belum semua satu visi tentang kebutuhan itu dijalankan oleh kepala daerah yang ada ya kan. Nah itu juga harus kita dorong supaya ada komitmen bersama tentang kebutuhan dan tadi itu kemantapan jalan itu memang benar-benar prioritas. Oke. Jadi visinya semua jalan. Ya. Kalau Secara daerahnya nasional. belum punya visi yang sama gitu Bang? Ya dia belum melihat seberapa urgent pentingnya Oke. tentang kemanfaatan dan kemantapan jalan itu kebutuhan menjadi bagi rakyat yang ada kan gitu. Baik. Kalau kami di DPR melihatnya berbeda, Bang. Kami sudah tahu bahwa transfer keuangan daerah untuk infrastruktur jalan provinsi, jalan kabupaten itu sampai kiamat tidak akan pernah bisa nangani jalan daerah. Makanya dikatakan tadi membangun jalan nasional itu bukan itu 100% menambah jalan baru loh ya. Ya, ada yang Jadi juga pembangunan jalan itu bisa saja statusnya tadinya jalan provinsi, jalan kabupaten itu dinaikin jadi jalan nasional. Betul. Itu keberpihakan pemerintah pusat untuk kemudian membiayai permasalahan jalan daerah. Baik. Kami di DPR melihat itu, makanya di tahun 2021 kami kemudian merevisi undang-undang jalan dan hasilnya di awal tahun 2022 ada namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang jalan. Di situ ada pasal kemudian yang mengatur bagaimana intervensi pemerintah pusat melalui APBN di saat pemerintah daerah tidak mampu menangani jalan itu. Kasusnya di Lampung? Iya, bukan. Ya, salah satunya? Lampung, kemudian Pak Jokowi ke Jambi, ke Sumatera Utara, dan bisa kemudian menangani itu, ya karena Pak Jokowi sudah mengeluarkan impres bulan Maret, jauh sebelum rame-rame, si Bima itu, di Lampung itu. Oke, nanti kita bahas lagi ya, kalau ada waktu kita lebih panjang lagi ya Bang, tadi 2 jam ya Bang ya? Iya, 2 jam. Terima kasih banyak Bang Bisa Irwan. 4 SKS itu. Ini baru 1 SKS ini. Iya, Bang Irwan, terima kasih. Bang Irwan juga terima kasih. Makasih. Ya.